Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dan menopang kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya ada rencana Tuhan yang baik bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27-28. Tertulis demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Eva Moses Kor dan keluarganya termasuk di antara orang-orang yang dibawa dari Romania ke kamp konsentrasi Nazi Jerman di Auschwitz, Polandia pada tahun 1944. Tapi syukur kepada Tuhan karena ia berhasil bebas dan hidup sampai 4 Juli 2019 dalam usia 85 tahun. Di tahun 2016, 3 tahun sebelum ia meninggal, Eva menyatakan secara publik bahwa ia telah mengampuni Hitler dan semua tentara maupun dokter Nazi Jerman yang terlibat dalam peristiwa Holocaust. Eva mengatakan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengampuni. Kekuatan itu dapat digunakan dengan cara apapun yang kita inginkan. Kemarahan adalah benih perang, pengampunan adalah benih perdamaian. Dalam Lukas 6 ayat 27-28 ini, Tuhan Yesus berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tuhan mengajar kita untuk memperlakukan orang lain dengan kasih dan menaruh belas kasihan atas mereka, bahkan sekalipun mereka membenci dan telah merugikan diri kita, kita harus tetap mengasihi. Kita semua, saudara dan saya, dipanggil untuk mengasihi semua orang, termasuk musuh kita, dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Panggilan dan perintah ini mungkin terasa sulit dilakukan, karena kadang-kadang kita merasa kesal dan marah dengan orang yang menyakiti atau membenci kita. Tapi jika kita mengikuti panggilan ini, kita dapat menunjukkan kasih Allah kepada orang lain dan juga membuat hati kita dipenuhi dengan kedamaian sorgawi. Ketika kita mengasihi orang yang memusuhi kita, kita tidak hanya memperlihatkan kasih Allah kepada mereka, tapi kita juga mampu menghentikan siklus kebencian dan balas dendam. Mengasihi orang yang mengasihi kita, itu adalah normal. Itu adalah sikap yang manusiawi. Semua orang bisa. Tapi mengasihi orang yang membenci kita, itu adalah sikap sorgawi. Sikap yang ilahi, yang tidak ada duanya, dan yang akan dibalas berkat luar biasa oleh Tuhan. Selain mengasihi, di dalam ayat ini kita disuruh Tuhan untuk berdoa bagi orang yang mencaci kita. Ini mungkin terasa lebih berat lagi. Kadang kita merasa sudah cukup kita tidak marah, sudah cukup kita mengampuni, tapi kita tidak perlu lagi mendoakan yang baik untuk orang yang membenci kita. Nanti orang itu keenakan dan merasa ngelunjak. Enak banget sudah diampuni, terus didoakan lagi dan dimintai berkat dari Tuhan. Hal seperti ini terkadang muncul dalam pikiran kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita mengasihi musuh dan mendoakan
serta meminta berkat bagi mereka. Tujuan pertama adalah untuk kebaikan kita sendiri, karena itulah sebenarnya kunci kedamaian, ketenangan, dan berkat dalam hidup kita. Tujuan yang kedua adalah agar orang lain mengalami kasih dan anugerah dari Tuhan. Ketika kita mendoakan mereka, maka kita memohonkan anugerah rahmat Tuhan atas mereka yang masih hidup dalam kebencian dan dosa. Ketika kita mau mengasihi, mendoakan dan memohon berkat bagi orang yang membenci kita, maka kita masuk dalam realita sorgawi. Bukan realita manusiawi lagi, tapi realita ilahi. Dan kuasa Roh Kudus bekerja, menjamah, serta memulihkan kita. Meskipun perintah ini nampaknya berat, tapi bisa dilakukan asalkan kita mau dan rela menyerahkan hati kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kalau saat ini masih ada di antara kita yang menyimpan kepahitan masa lalu, masih simpan amarah selama puluhan tahun, atau amarah di hari yang kemarin atau minggu lalu, mari berikan pengampunan saat ini. Bebaskan diri kita dari penjara kemarahan dan dendam yang telah membelenggu kita selama ini. Dan alamilah damai sejahtera sorgawi yang datang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Firman-Mu membuka mata rohani kami, memberikan kami pengertian bahwa kami harus naik level, bukan di level secara manusiawi, tapi level sorgawi, dengan cara mengasihi, mengampuni, mendoakan, dan memberkati orang-orang yang membenci dan memusuhi kami. Kami akui ini berat ya Tuhan. Kami tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu kami mohon kekuatan yang daripada-Mu. Mampukan kami untuk mengasihi, mengampuni dan mendoakan, serta memberkati seperti yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa bagi yang masih terikat dan terbelenggu dengan kepahitan, dendam, amarah masa lalu, agar saat ini kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, menjamah dan memenuhi setiap hati. Kasih Tuhan meluap-luap dalam setiap hati, memampukan untuk mengampuni dan mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa ada dalam keberkatan Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan menjamah, melawat setiap kami, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.